Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabairu sab'u asyarata. Dosa-dosa besar ada 17. Satu, asyirku billah, menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah. Dua, wal israru ala maksiatihi, terus menerus melanggengkan bermaksiat kepada Allah, membiasakan. Walaupun seminggu sekali, sebulan sekali, pokoknya membiasakan istiqomah di dalam dosa. Seharusnya istiqomah itu di dalam kebaikan. Tiga, wal kunutu min rahmatihi, putus asa dari rahmat Allah. Empat, wal amnu min makrihi, merasa aman dari su'ul khotimah. Makrun itu tipu daya ya, kalau dinisbatkan ke Allah mustahil Allah penipu. Jadi maksudnya su'ul khotimah, dia merasa aman dari su'ul khotimah. 5. Wa syahadatu zuri, saksi palsu. 6. Wa qadhful muhsani, menuduh zina kepada muslim atau muslimat yang baik-baik. 7. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. 8. Wasihru, sihir. 9. Wasurbul khamri wal muskiri, minum arak atau mengkonsumsi obat-obat terlarang yang memabukkan. 10. Wa uklu malil yatimi zulman, memakan harta anak yatim secara zalim, aniaya. 11. Wa uklur riba, memakan riba. 12. Wa zina, berbuat zina, sebagaimana di dalam Al-Qur'annya, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, seburuk-buruknya dosa adalah zina, karena menghancurkan keturunan, banyak anak-anak zina, naudzubillah. 13. Wallawat, LGBT, sodomi. 14. Wal qatlu, membunuh. 15. Wasirqatu, mencuri. 16. Wal piraru minazahbi, lari dari peperangan sabilillah liilai kalimatillah. 17. Wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Siksaannya bukan hanya di akhirat, langsung di dunia kalaupun dia tidak bertobat. Maka dari itu, mari mumpung kita masih hidup, yang orang tuanya masih ada, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan nunggu mati. Ini setelah mati kuburannya dibagus-bagus. Apa gunanya? Mumpung masih hidup berbuat baik. Kalau mau ngasih uang sekarang ke orang tua masih hidup. Jangan sudah meninggal kuburannya dibagus-bagus. Membangun kuburan di tanah umum haram. Kalau sekedar biasa saja di tanah milik sendiri itu makruh. Di tanah umum ini dibangun haram hukumnya. Ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Thalib al-Makkiyu. Berkata Imam Abu Thalib al-Makkiyu, kang bangsa Mekah, dari kota Mekah. Al-kabairu sab'u asyarata. Dosa-dosa besar ada 17. Jama'tuha min jumlatil akhbari, yang telah aku kumpulkan dari jumlah berbagai macam hadis. Ini dikutip ya, keterangan Imam Abu Thalib al-Makki oleh Al-Imamul Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau di kitab saya juz keempat ini. Wa jumlatu majtama'a min qauli Ibni Abbas, dan jumlah hadis yang terkumpul yaitu min qauli Ibni Abbas, dari ucapan Ibnu Abbas, wa Ibni Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, wa Ibni Umar dan Ibnu Umar, wa ghairihim dan selain daripada mereka radhiyallahu anhum. Arba'atun fil qalbi, 4 ada di dalam qalbu, hati, jantung hati, bukan daging hati ya, semua binatang pun itu ada, bukan hanya manusia ya, tapi maksud di sini adalah latifah robbani, dimensi abstrak yang ada pada diri manusia, yang menjadi tinjauannya Allah Subhanahu wa taala, khusus Allah ya. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan amalmu yang Allah lihat, bukan rupa dan fisikmu. Nah, ini hati di situ adalah latifah robbani, dimensi abstrak. Bukan sekedar jantung hati, tulang, daging, bukan. Apa yang ada di dalam hati itu, keempat itu, 1. Asyirku billah, musyrik, menyekutukan Allah, jelas ini ya.
Di dalam Al-Quran pun dijelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi syai'a wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dan akan mengampuni dosa selain dosa musyrik. Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah langsung diampuni atau harus transit dulu ke neraka jahanam. Na'udzubillah. 2. Wal israru ala maksiyatihi, terus menerus di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Istiqomah di dalam keburukan, padahal istiqomah itu harusnya di dalam kebaikan, ini dia dalam keburukan. Na'udzubillah. Kemudian 3. Wal kunutu min rahmatihi, putus asa dari rahmat Allah, memutuskan rahmat Allah, memutuskan tali silaturahmi, termasuk menceraikan suami istri, mengganggu hubungannya. Na'udzubillah. 4. Wal amnu min makrihi, merasa aman dari su'ul khotimah. Makrun itu tipu daya yang mananya, tapi dinisbatkan ke Allah mustahil Allah tipu daya. Jadi su'ul khotimah, merasa aman. Maka di sebagian keterangan, malam yakhob ayuslabal iman suliba imanhu, barang siapa yang merasa tidak takut imannya dicabut, maka pasti dicabut oleh Allah. Iman arya, iman titipan, hanya waktu hidup saja, ketika mati diambil oleh Allah. Jadi mati tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah yang harus kita takutkan. Nah, jangan merasa aman dari itu. Nah itu, jadi 17 itu dibagi ya. 4 ada pada hati, musyrik kepada Allah, terus menerus berbuat maksiat, putus asa dari rahmat Allah, dan yang keempatnya adalah merasa aman dari su'ul khotimah. Kemudian wa arba'un fil lisani, 4 di lisan, lidah. Wahya yaitu syahadatu zuri, 1 saksi palsu. Wa qadhful muhsanati, 2 menuduh zina kepada muslim muslimat yang baik-baik. Orang perempuan berjilbab seenaknya dituduh zina. Kemudian yang ketiga, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu itu apa definisinya? Nah, di sini dijelaskan ya oleh Al-Imamul Ghazali. Wahya allati yahiqqu biha batilan ayubtilu biha haqqan. Itu menyatakan hak pada sesuatu yang batil, atau sebaliknya membatalkan sesuatu yang hak dengan bersumpah. Demi Allah dia istriku, padahal bukan. Demi Allah dia sudah bercerai, padahal belum. Nah, itu misalnya. Kemudian sihir ya. Nah, sini jelaskan juga definisinya. Kullu kalamin yugoyirul insan, setiap omongan yang bisa merubahkan manusia ya. Wasairul ajsam, bahkan tubuhnya, an maudu'atil khalqati, sebagaimana bentuk semulanya, menghancurkan fisiknya misalnya kan. Atau misalnya merubah dari adat, sihir-sihir itu, tipu daya ya. Tapi mata kita ya, ayunanas, mata kita aja, secara hakikat tidak. Karena beda dengan mukjizat ya. Kalau mukjizat betul, berubah itu ya berubah. Kalau sihir enggak. Misalnya tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, memang betul-betul berubah. Itu mukjizat. Tapi kalau tukang sihir Fir'aun yang bertobat menjadi husnul khotimah ya mukmin, itu dia mata aja yang melihat. Tali berubah menjadi ular, matanya aja, padahal hakikatnya masih tali gitu. Jadi 4 di hati, 4 di lisan. Kemudian wasalasun fil batni, 3 di dalam perut. 1 surbul khamri wal muskiri, itu meminum arak atau mengkonsumsi yang memabukkan, obat-obat terlarang. 2 memakan harta anak yatim. 3 memakan riba. Kemudian wasnatani fil parji, 2 di kemaluan. Az-zina wal lawat, zina LGBT. Wasnatani fil yadain, 2 di tangan. Al-qatlu wasirqah, membunuh dan mencuri. Wa wahidatun firijlain,
satu di kedua kaki. Apa itu? Al-firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Wa wahidatun fi jami'il jasad, satu dosa besar lagi seluruh anggota tubuh. Apa itu? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa besar itu ada 17. Satu, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Dua, terus-menerus di dalam kemaksiatan. Tiga, putus asa dari rahmat Allah. Empat, merasa aman dari tipu daya Allah, maksudnya su'ul khotimah. Lima, saksi palsu. 6. Menuduh sembarangan berbuat zina kepada muslim atau muslimat yang baik-baik. 7. Sumpah palsu. 8. Sihir. 9. Meminum khamr, arak, atau mengkonsumsi obat-obat terlarang yang memabukkan. 10. Memakan harta anak yatim secara zalim. 11. Memakan riba. 12. Berbuat zina. 13. LGBT. 14. Membunuh. 15. Mencuri. 16. Lari dari medan perang. 17. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, wabil khusus saya pribadi, agar terhindar bisa menjauhi ke-17 dosa-dosa besar tadi. Amin, Allahumma amin. Amin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini jam'an marhuma, perkumpulan yang dirahmati. Wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma, dan perpisahan setelahnya maksuma, dijaga dari dosa-dosa besar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Allahumma amin. Tuh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masihkah ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh? Tapi hendak kemana obat harus dicari kalau lidah saya sudah melukai hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.